Halo sahabat trader Indonesia, kembali lagi bersama saya Nona Mulia di Dimax Talk. Let's talk about trading. Oke, hari ini kembali lagi bersama saya, tapi kali ini ada yang berbeda. Kali ini yang ditemani dan yang menemani saya hari ini lebih spektakuler, luar biasa. Biasa. Oh, biasa aja. Oke, baik deh. Berarti saya yang lebay pemirsa. Oke, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya, karena hari ini tuh perdana kita sharing bersama Bapak Reza Aswin. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Sehat? Alhamdulillah. Kakak gimana, sehat kan? Alhamdulillah sehat. Apalagi kan kita sudah memasuki bulan Syawal setelah Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Sebelumnya juga untuk sahabat trader di luar sana. Oke, hari ini pembahasannya terkait dengan analisa fundamental. Ya, betul. Analisa fundamental, gimana sih strategi kita untuk investasi jangka panjang dengan menggunakan analisa fundamental? Seperti itu. Jadi kalau misalnya kita masuk ke pertanyaan pertama adalah sebenarnya analisa fundamental itu mungkin sahabat trader di luar sana sudah banyak tahu gitu. Cuman kira-kira kalau misalnya kita dalami analisa fundamental ini bisa digunakan nggak ya strategi ini untuk trading jangka pendek atau scalping seperti itu kira-kira Pak? Oke, mungkin kita bahas dulu ya yang namanya fundamental itu apa gitu ya. Nah itu dia betul. Sekarang sebenarnya saya mau tanya gitu, nanya balik ke Aduh jangan, nanti takut nggak bisa jawab. yang sebenarnya disebut analisa teknikal itu apa sih sebenarnya? Kan suka denger tuh. Iya betul. Iya betul. Analisa teknikal. Kalau menurut Kak Mulia, itu apa sebenarnya? Sebenarnya kalau sepemahaman saya ya Pak, kalau teknikal itu kita harus menggunakan indikator. Biasanya, takut salah nanti. Jadi saya agak deg-degan loh hari ini pemirsa. Ya menggunakan indikator, entah itu teknik seperti apa, misalnya teknik ya yang memang betul-betul ada toolsnya kalau misalnya di MetaTrader 5 tuh. Cuman kalau analisa fundamental katanya dan baca itu strateginya berdasarkan dengan news misal, terus kemudian dengan keadaan-keadaan ya mungkin misal ada perang dan lain sebagainya itu bisa dikatakan ya analisa fundamental. Apakah betul? Boleh diluruskan jika salah. Jadi saya agak tegang hari ini kalau ditanya balik. Oke, nggak maksud saya nanya itu bukan ngetes Oh sebenarnya. iya, ngetes juga nggak apa-apa sih, jadi kelihatan. Saya tuh nanya sebenarnya kita nih satu frekuensi nggak? Jangan sampai nanti kita bikin suatu statement, tapi para penonton nih, para trader itu frekuensinya nggak sama, pola pikirnya nggak sama, jadi nggak dapet dong. Benar. Percuma dong kita ngobrol. Benar. Mendingan balik kurang kan? Tenang ada subtitle. Oke, siap. Jadi gini, analisa itu adalah sebenarnya untuk memprediksi harga ke depannya. Setuju nggak? Oke, setuju sih, betul. Benar. Betul. Untuk memprediksi ke depannya itu membutuhkan suatu metode. Oke. Mau lempar dadu boleh. Oke. Yang penting kalau keluarnya balak 6 itu naik. Kalau misalnya 1 itu turun. Bisa, boleh. Kalau benar terus silakan. Ada yang mau pakai metodenya grafik. Oke. Nah, ada yang mau metodenya itu adalah data ekonomi. Itulah yang membedakan sebenarnya. Oke, siap. Simple ya? Ya emang harus simpel dan Ya benar dan sih. ribet mah belum tentu benar. Betul sekali setuju. Ribet belum tentu benar banget. Oke. Ya kan? Nah, sekarang kalau kita bicara masalah analisa teknikal, memprediksi harga ke depan dengan menggunakan grafik, sumbernya adalah volume dan harga. Makanya yang dilihat volume sama harga, benar? Betul. Pernah nggak ada suatu harga naik terus, sebelah kirinya nggak ada? Naik terus, sebelah kirinya nggak ada. Karena itu all time high. All time high. Atau all time low. Sebelah kirinya nggak ada. Bisa nggak pakai analisa teknikal? Nggak bisa, kan sebelah kirinya nggak ada referensi. Nggak ada. Oh iya benar. History ya. Yes, betul. Bitcoin. Oke. Tiba-tiba dari 10.000 lari ke 70.000, sebelah kirinya nggak ada. Terus gimana mau pakai teknikal? Ngerti nggak maksud saya? Oke, paham. Ya. Paham ya. Betul. Bukan harus dipertentangkan, tetapi memang metodenya beda, source datanya beda. Sedangkan fundamental itu adalah menganalisa harga ke depan dengan suatu metode yang sumbernya itu adalah
data ekonomi, Hmm. keuangan misalnya, perang tadi Iya, gitu, betul. pemilu. Betul. Nah itu beda source, Oke. tapi konsepnya sama. Mm-mm. Sekarang kemudian ngomong sama saya, Mm. saya nggak ngerti tuh technical mah, saya mah bodoh. Fundamental apalagi? Oke. Pokoknya nih saya nih, Mm-mm. asal bangun tidur saya ngeliatnya ke kanan saya buy. Oke. Oke. Dan ternyata kalau ke kiri, saya bangun tidur ke kiri sell. Itu udah bertahun-tahun bener terus. Udah ya pakai itu. Oke. Kan gak ada masalah. Nggak ada Masalahnya masalah. gimana? Betul, setuju. Lihat. Iya. Bisa sesimpel itu ya. Tapi ini saya akan mengulang-ulangi lagi nih. Oke. Benar juga sih kalau misalnya nggak ada yang salah ya. Selama itu benar sih. Technical pernah salah? Ya. Pernah Sejauh karena ini, Pak, iya pasti. ada benang stop loss kan salah. Iya, betul. Betul. Tidak sesuai ya. Fundamental pernah salah? Pernah. Sejauh ini ya. Rencananya perang nggak jadi gimana? Oh iya benar. Ya kan pernah salah kan? Iya. Apapun itu pernah salah. Jadi kalau menurut saya nggak ada metode yang 100% Iya. bener tuh nggak ada. Oke, ada 100% benar. Yang penting cuma satu, logikanya masuk nggak? Oke. Jadi kalau misalnya kamu mau pakai apa? Technical. Mau pakai apa? Saya mau pakai MA. Logikanya masuk nggak? Masuk. Ya udah. Profit nggak? Profit. Ada nggak catatannya? Ada. Ada nggak track recordnya? Ada. Risk and rewardnya ada? Ada. Winning rate-nya ada? Ada. Gawekeun. Oke. Kenapa harus melihat yang Setuju. lain? Betul. Tapi memang sih kebanyakan traders itu suka membandingkan. Jadi padahal mereka sudah punya teknik yang bagus, tapi karena ngelihat sebelah kiri dan kanan, jadi terganggu. Padahal konsisten aja dengan yang kita tanamkan ya. Itu bukan salah satunya, enggak sih Pak? Pernah naik mobil? Pernah Pak? Pernah naik mobil jalan tol? Pernah Pak? Pernah disalip? Pernah. Kesel nggak? Kesel sih. Soalnya kan Mau diudak nggak? enggak juga sih, karena udah depannya udah langsung. Udah jauh gitu maksudnya. Oh gitu Pak? Ya buat apa juga? Kan Iya kita- apa juga sih, benar juga. Memang kalau cepat terus kita dapat piala. Oh iya bener, Ya kan? bener-bener emang perlombaannya. Tuh. Yang Oke. kedua, kalau terjadi tabrakan, emang kakak udah siap. Resikonya ya. Kita kadang-kadang ngelihat orang punya hasil yang bagus. Akhirnya kita kebut-kebutan, ugal-ugalan. Benar. Pas giliran kita kecelakaan, emang analisa kamu lihat emang kagak ada yang bener gitu kan ngomongnya. Bener banget. Udah tahu kok saya. Ya sih benar. Tapi ini logika ya jadi mainnya ya. Apakah emang betul-betul sebenarnya kalau setelah dipikir-pikir, ini baru beberapa menit ya, saya ngobrol sama Pak Reza Aswin, ternyata sudah sejauh itu logika saya berpikir Ya. soal ini. Apa yang perlu Anda perlihatkan kepada dunia? Anda juga trading, Anda mempunyai profit yang lebih banyak. Ingat bos, di atas langit masih ada Hotman Paris. Masih ada Hotman Paris, betul. Sip. Ternyata bukan langit lagi tapi Iya. Hotman Paris. Jadi Betul. kalau Anda dibilang profitnya sekian nggak ada apa-apanya Oke. dibandingin Warren Buffett mah. Oke. Gitu. Tapi yuk coba kita ngelihat ke bawah gitu loh. Benar. Pada saat kita profit $10 di luaran sana, mungkin di Turki itu ada yang loss sampai $1.000. Yes. Kenapa kita nggak mensyukuri aja sih? Apa yang kita dapat? Sip. Oke, udah dapat kuncinya. Terima kasih banyak. Apakah kita selesaikan podcast ini? Oke. Nah, tadi udah disinggung ya Pak ya mengenai fundamental. Analisis fundamental itu bisa berdasarkan berita ekonomi dan lain sebagainya. Tapi biasanya kita kenal analisa fundamental ataupun berita ekonomi itu mungkin kalau misalnya salah tolong dikoreksi. Ada yang namanya NFP. Betul ya? Itu salah satu news besar kalau bagi traders. Mungkin ketika awal bulan biasanya ya news NFP itu Pak. Kalau misalnya kita trading by news ketika newsnya lagi bergerak kencang kemudian kita trading, apakah itu merupakan habit yang bagus atau tidak? Kira-kira nih menurut Pak Reza. Ini pribadi atau umum? Pribadi boleh, umum boleh. Kalau pribadi mah saya cuma ngomong gawe weh cek. Oh gawe, oke benar sih. Kita kayak melawan ya Pak ya kalau seperti itu ya? Atau seperti apa? Tanggapannya? Bukan, maksud saya begini loh. Trading itu kan ada waktunya. Yes, betul.
Kapan waktunya trading? Ya bisa banyak sih sesuai dengan Pada saat Iya. market memberikan signal. oh iya bener juga. Aduh logikanya bener. Iya dong. Oke. Trader kebiasaan. Mm-mm. Kalau market nggak ngasih signal, dia bikin signal sendiri ya kan? Oke. Ya kena dong stop loss ya. Yes. Ya udah. Makanya Oke. trading itu sebenarnya lebih banyak menunggu dibandingkan entry-nya. Tapi sekali entry itu udah nggak ada, harusnya nggak ada salahnya. Harusnya tinggal benernya doang. Ibaratnya mau nge-buy nih, udah di ujung di bawah. Oke. Tapi kan nunggu di ujung di bawah ini biasanya kan mulai tuh penyakit kulit tuh yang namanya tangan gatel, ya kan? Iya betul. Adrenalin naik, apalah alasannya, oke? Bener banget. Tetangga ngelahirin, Iya, apalah pokoknya iya. semua lah jadi alasan. Menurut saya, trading itu memang market harus kasih sinyal baru masuk. Oke. Kalau dia nggak ngasih sinyal, kenapa harus masuk? Nah, buat saya non-farm payroll itu saat ini memang sedang ditunggu oleh pasar. Oke. Tetapi di waktu yang lain, tidak pernah nggak kita ngelihat data non-farm payroll, dia dirilis tapi harganya nggak kemana-mana. Pernah dong? Ya. Kita udah ngerasa, wah ini pokoknya Udah siap-siap ya. buy stop, sell stop. Gitu. Jadi kena ya atas bawah. Oke. Dua-duanya kena, akhirnya ngelok, akhirnya loss Ya. dua-duanya. Oke. Pernah kan kayak gitu? Iya. Pernah juga begitu datanya keluar langsung terbang nggak? Turun-turun atau turun nggak naiknya? Konsepnya ada gini, non-farm payroll itu lagi ditunggu sama pasar nggak? Ya. Bukan ditunggu sama kita. Lah ini mah trader nungguin non-farm payroll. Nah, itu. Suksesnya. Pasar nunggu nggak? Iya. Mau contoh gampang. Kita kemarin kan lebaran. Ya betul. Apa yang ditunggu? Ya lebaran. Karena kan kita sudah berpuasa selama 30 hari gitu ya. Apa Jadi yang ditunggu? kemenangan biar kita bisa makan, mungkin biar kita bisa Kumpul sama keluarga. Nah itu dia. Itu yang ditunggu sama market Momennya semuanya. pas ya. Oke. Itu yang kita cari. Gitu. Pernah dengar ada, maaf nih, Oke. Lebaran Haji? Ya. Idul Adha. Nah, terus Ya, Pak. di Indonesia lebih ramai mana? Lebaran Idul Fitri sepertinya. Di Timur Tengah yang lagi yang ramai apa? Idul Adha. Terus, Nah, iya juga. Benar. maksudnya market sedang tunggu yang mana, kita ikut gitu. Jadi kita tunggu marketnya ya, bukan kita yang menunggu gitu ya. Jangan terburu-buru, intinya seperti itu mungkin ya Pak. Ya tiba-tiba kita Idul Fitri kita ke Timur Tengah gitu. Sepi, Sepi, benar. Terus Ya, kita bilang bahwa Lebaran gak rame, masa begitu? Dapat ya Iya, konsepnya. iya, oke. Nggak semua yang namanya non-farm payroll itu ditunggu. Oke. Tetapi yang namanya FOMC meeting itu ditunggu. Karena? Buat saya, the Fed itu big boys. Dialah yang menggerakkan pasar. Iya. Nggak ada tuh yang namanya asset management lah. Itu yang dibilang big boy. Enggak lah kalau menurut saya. Oke. Seberapa besar sih uangnya big boy? Gedean mana sama Bank of Japan? Gedean Bank of Japan? Buktinya Bank of Japan aja disikat aja. Sekarang aja miring-miring kok. Iya benar, udah goyah ya. Masa big boss yang cuman kekayaannya sepersekian dari kekayaan Jepang, masa bisa menggerakkan pasar? Nah itu Buat dia. saya sih nggak masuk logika ya. Oke. Big boss itu siapa? Ya udah, the Fed itu big boys buat saya. Oke, dia yang menggerakkannya. Iya kalau dia bilang dia mau nguatin dolar itu kejadian. Ikutin aja. Oke. Siap deh kalau seperti itu. Analisanya berat banget guys. Saya ingin cepat mengakhiri. Oke. Nah ini nyambung ya ke pertanyaan beberapa audiens di luaran sana Pak. Bahwa kira-kira nih sebenarnya kalau kita transaksi ataupun kita trading itu bisa nggak sih hanya berdasarkan analisa fundamental saja? Bisa nggak kira-kira? Semua analisa itu bisa. Masalahnya resikonya bisa nanggung nggak? Iya sih. Balik lagi setuju. Oke, setuju. Bisa naik sepeda motor nggak? Bisa. Bisa nanggung resikonya. Oh iya benar sih. Ya kalau misalnya saya ingin mengendarai berarti saya sudah siap dengan resikonya berarti ya. Iya jadi pas keluar Oke. dari kantor nih naik motor, kalau nggak nabrak ditabrak, udah siap belum? Aduh, iya siap sih karena kalau kan nggak kita- siap, iya.
Jangan. Masih ada taksi Bluebird. Nah, itu aduh, logikanya main sekali. Betul, 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 betul. Cari yang aman. Cari gitu. yang aman, Tapi benar. kalau udah siap silakan aja. Silakan aja ya berarti. Iya, judi slot juga boleh. Oke, kalau siap dengan resikonya. Iya. Yes, betul sekali. Jadi berarti kalau misalnya nanti ini main banget nih logika saya nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ingin memulai bisnis trading, berarti teman-teman harus siap dengan resiko yang teman-teman harus punya dan harus miliki. Seperti itu ya. Oke, siap. Tapi kalau misalnya nih, nah ini lanjut lagi nih ke pertanyaan berikutnya. Ini kita agak dikejar tayang ya Pak Reza ya, maaf ya. Oh ya, udah biasa. Sudah biasa ya. Oke, karena kan sekarang itu market tuh pergerakannya aduh ngeri ya, agak-agak ngeri-ngeri sedap kalau bahasa orang tuh. Sebenarnya kalau dengan kondisi market yang seperti sekarang itu, kira-kira menurut Pak Reza tuh lebih baik kita trading jangka panjang atau ambil sedikit-sedikit tapi profit? Misal dalam artian ini tuh scalping mungkin, ataupun ya kita main cepat aja daripada kita swing misalnya terlalu lama. Kalau dengan keadaan market yang seperti sekarang, menurut Pak Reza seperti apa? Kalau buat saya itu nggak bisa dipisahin antara fundamental sama teknikal tuh nggak bisa dipisahin. Oh oke. Fundamental itu arah gedenya mau kemana? Technical entry-nya di mana? Oke. Contoh, harga kedepannya kalau menurut kamu ya, itu gold itu mau kemana? Misalnya aja. Masih mau naik? Gedenya mau naik. Trennya, tren besarnya tren naik sih. Kalau saya sebagai technical, setiap saya ketemu support, saya akan buy. saya buy. Tapi saya ketemu resisten nggak akan saya sell. Ngerti nggak maksud saya? Oke. Karena tren besarnya masih akan naik. Nah, jadi pada saat dunia tidak kondusif lah, pasar berantakan, setiap ketemu support saya beli. Kalau dia naik ketemu resisten saya close, tapi nggak akan saya sell. Saya tunggu dia jatuh lagi banyak, saya beli untuk lagi. Beli lagi, ya. Nah, biasanya di pasar normal saya pakai segini nih TP-nya. Karena ini pasarnya katakan lagi nggak normal, ya ininya saya turunin 70%. Oke. Nah, itulah yang saya katakan ya scalping tapi caranya yang bener. Jangan asal scalping gitu. Scalping itu bukan buy, sell, bukan. Oke, seperti apa scalping yang baik? Harganya cenderung naik, ketemu support di buy, ketemu resisten di close, bukan di sell. Di sell. Oh iya betul. Jadi bukan gonta-ganti posisi ya. Oke, masuk. Kakak punya adik atau Punya adik? Laki perempuan? Laki-laki. Kebetulan umroh bareng sama Pak Reza Swin. Mungkin kenal. Nantilah kita ngobrol di belakang. Oke, nah sekarang pertanyaannya, ya ibu dong. Iya, betul. Kakak disuruh nyisirin rambut ibu. Nyisirin kemana? Ini kan? Dari atas ke bawah? Atau? Iya. Pernah dibolak-balik? Enggak. Kusut. Ya betul. udah jadi trading jangan dibolak-balik. Aduh, bener ya, bener. Oh iya bener, karena apa Pak? Sorry ya, kebanyakan traders itu yang mungkin ditemuin di luaran sana itu, saya mainnya scalping Mbak, karena mungkin lebih cepat profit. Jadi saya ketika harga mau naik, jadi saya buy. Terus kemudian harga mau turun, jadi karena udah di resisten saya sell. Padahal itu tadi benar, kita close aja yang buy-nya, kita tunggu lagi momen baru kita buy lagi. Ya, sip. Resikonya kecil nggak? Kecil Ya resikonya. udah, lakukanlah sesuatu yang resikonya itu kecil buat. Oke. Karena trading itu tuh harus bikin kita nyaman ya bisnis. Buat saya naik motor tuh boleh, naik mobil tuh boleh. Yang nggak boleh apa? Ugal-ugalan. Ya udah. Iya. Trading boleh. Baiklah, siap. Aduh, master. Siap deh. Oke, ini karena sudah ke pertanyaan terakhir, sebenarnya saya pengen minta. Sebenarnya ini simpel ya. Dari tadi pembahasan saya dengan Pak Reza itu simpel. Sebenarnya analisa fundamental ini kira-kira bisa digunakan untuk strategi trading jangka panjang atau tidak? Ya balik lagi teman-teman. Teman-teman sudah siap dengan resikonya. Kalau teman-teman siap dengan resikonya ya mangga-mangga aja kalau bahasa Sundanya ya Pak ya. Nah gitu. Mungkin terakhir itu Bapak saya boleh minta gambaran ya. Mungkin Bapak bisa memberikan masukan ataupun contoh bagaimana sih sebenarnya trading dengan analisa fundamental yang benar untuk jangka panjang ya Pak ya, bukan jangka pendek tapi untuk jangka panjang. Apalagi kan mungkin kedepannya kita nggak akan tahu nih, mungkin market akan bergeraknya akan lebih signifikan ataupun akan landai dengan mungkin berita-berita di luaran sana, kita nggak pernah tahu perangnya akan perang apa lagi setelah ini kan Pak ya, gitu. Saya berusaha tidak menggiring opininya, tapi saya cuma mau nanya sebenarnya. Oke, gimana Pak? Kak, kalau menurut kakak,
Israel sama Palestina di jalur Gaza. Gaza. Itu Desember ini damai nggak sih? Enggak. Satu. Tahu Ukraina sama Rusia? Iya, di tahun 2000 berapa ya Pak ya waktu itu ya? 2002. Masih perang kan Iya, sampai masih sekarang? perang sampai sekarang ya. Sampai Desember kira-kira damai nggak? Enggak Pak. Terus kalau nggak damai, Karena udah kebaca ya Pak ya, ya. terus alasan apa gitu? Iya juga sih. Kan kita misalnya gini, Riz gua mau nge-sell gold gitu. Oke, gold itu dipegang pada saat apa? Pada saat konflik geopolitik meningkat. Terus kakak jawab gitu. Terus saya nge-sell gold misalnya, ini misal ya kayak. Ya kan orang lain kan cuma ngomong gini doang. Riz lu mah trading boleh tapi goblok jangan, kan gitu ya. Iya, Nih, iya, udah. iya. Iya sih benar. Trading boleh, goblok jangan. Aduh. Oke, itu catatan kita ya. Nanti dikasih subtitlenya di bawah. Sip, simple, padat, jelas, tapi Bapak Ibu dan sahabat trader di luar sana bisa dimengerti. Ternyata analisa fundamental itu bukan hanya kita melihat news besar kecilnya kemudian kita ambil entry posisi. Balik lagi, Bapak Ibu bisa menerima resiko yang sudah ditetapkan atau tidak, seperti itu. Nah, hari ini sudah ada 5 pertanyaan yang sudah saya berikan kepada Bapak Reza Swin. Semoga aja bisa memberikan sedikitnya pemahaman kepada Bapak Ibu sahabat trader di luaran sana supaya saya nggak cocok nih trading dengan teknikal, saya fundamental aja. Tapi harus dipahami juga pembahasan hari ini itu kita basicnya semuanya analisa fundamental. Semoga aja bisa bermanfaat ya Pak ya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak dan saya pun pribadi Bapak Ibu sangat banyak sekali mendapatkan ilmu ya hari ini. Apalagi berpikir secara logika, luar biasa sekali. Speechless saya hari ini ya. Baik, terima kasih Bapak Reza Swin. Semoga sehat selalu dan kita bisa bertemu lagi di podcast berikutnya dan bisa mengedukasi Bapak Ibu, bukan hanya mengajar apa ya. Ibaratnya tuh kita bukan mengajari ya Pak ya, tapi kita kan mengarahkan ke arah yang benar. Sharing, betul sekali. Dari awal sharing. Ya, oke. Setelah ini mungkin kita akan ketemu lagi dengan Bapak Reza Swin. Sekian, terima kasih sudah menemani mulia hari ini Bapak. Dan semoga kita bisa ketemu lagi di Max Talk berikutnya. Bye bye. Kita kembali lagi di Max Talk berikutnya. Let's talk about trading. See you.